Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi yufaqihu fid din, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-hadil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tammimil khair. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Para hadirin wal hadirat wal ghaibin wal ghaibat yang dirahmati Allah, pada kesempatan malam ini kita melanjutkan kajian kitab Raudhatut Talibin wa Umdatus Salikin, kebunnya para pencari kebaikan dan pedoman orang yang menempuh jalan menuju kepada Allah. Malam ini kita melanjutkan bab ketiga daripada kitab Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, sesuai dengan judulnya kitab Umdatus Salikin. Salikin adalah orang yang suluk. Apa itu suluk? Suluk kalau dalam lazimnya di tempat kita, suluk itu satu kegiatan yang biasa dilakukan di bulan Ramadan atau di bulan-bulan mulia tertentu. Kita ingin mengetahui apa pengertian hakikat suluk, sehingga orang yang melakukan suluk tersebut disebut salik atau salikin. Salikin wadan lafaz jamaknya salik mufrad. Berkata musannif, al-babus salis, bab yang ketiga, fi bayani makna suluk wa tasawuf, pada menjelaskan makna suluk dan tasawuf. Belakangan ini banyak bermunculan kelompok-kelompok yang menamakan diri tasawuf atau kegiatan-kegiatan kelompok tertentu yang mengadakan suluk-suluk. Ada istilah baru sekarang, suluk kitab. Ada suluk zikir, wirid, suluk kitab mungkin. Macam-macam lah istilah-istilah terbaru. Kita ingin mengetahui yang sebenarnya apa itu suluk dan apa itu tasawuf. Untuk malam ini oleh Imam Ghazali akan menjelas tentang suluk dulu. InsyaAllah malam besok kita lanjutkan tentang hakikat daripada tasawuf. I'lam anna suluka huwa tahdzibul akhlaq wal a'mali wal ma'arif. Ketahui olehmu sesungguhnya suluk itu tahzib. Tahzib itu proses penyucian, proses penyucian akhlak, wal a'mal wal ma'arif, menyucikan amal dan makrifah kita. Proses untuk arah ke sana itu namanya suluk. Maka disebut orang yang melakukan proses tersebut berarti disebut salik. Kalau belum melakukan proses, belum disebut salik. Salik itu orang yang sudah on the process, sudah melakukan proses. Ketika dia sudah sampai baru disebut wasil atau wasilin. Tahzibul akhlak wal a'mal wal ma'arif, proses penyucian akhlak, etika, wal a'mal, amalan dan makrifat. Mungkin amal kita selama ini lebih banyak pencitraan, bagaimana melatih hati agar kita dalam beramal tidak bertujuan kepada selain Allah. Itu disebut tahzib, proses untuk menyucikan, membersihkan. Wadhalika istighal bi'imaratid zahir wal batin. Demikian suluk ataupun proses penyucian itu, yaitu kesibukan dalam rangka membangun zahir dan batin. Jadi kalau hanya beribadat secara fisik saja, itu membangun zahir namanya. Adapun bangunan batin kita, tidak kita bangun, tidak kita kokohkan, malah kadang-kadang bangunan yang ada sudah hampir roboh, malah bisa jadi sudah roboh. Maka kesibukan membangun zahir dan batin itulah hakikat daripada suluk. Jadi tidak bisa dipisahkan. Tidak mungkin membangun batin saja tanpa membangun zahir. Wal abdu fi jami'i dzalika masyghulan ar-rabbih illa innahu mustaghilun bitasfiyati batinih liyasta'idda lil wusul. Dan bermula seorang hamba pada seluruh demikian proses penyucian akhlak itu
dia akan dibuat lupa daripada Tuhannya. Kadang-kadang orang yang melakukan suluk ini terhijab juga. Dia tidak ada jaminan kita yang sudah melakukan on the process untuk suluk, untuk sampai kepada Allah, tidak ada jaminan kita bakal sampai ke sana. Boleh jadi kita terhijab dengan suluk tersebut. Karena dalam perjalanan, suluk sesuai dengan arti yang lain, iaitu perjalanan, menempuh jalan. Yang namanya perjalanan, pasti kita akan dibuat sibuk dengan apa yang ada di perjalanan tersebut. Sama juga seperti orang mau ke Lok Semawe. Sampai ke Birun ada yang ngajak ngopi, ada yang ngajak makan mi udang. Jadi lalai ngobrol-ngobrol, makan mi udang, ngopi, minum jus, akhirnya enggak sampai, enggak jadi ke Lok Semawe. Dia orang yang menempuh jalan suluk tersebut, boleh jadi barangkali dia tidak sampai kepada Allah, masyghulan an rabbih, sibuk dia jauh daripada Tuhannya. Karena itu semua bisa membuat dia terhijab. Apalagi ketika dalam proses perjalanan suluk Allah membuka hijab sehingga nampak hal-hal yang gaib, memberi karamah, perkara-perkara yang menyalahi adat. Ini semua dapat menjadi fitnah bagi si salik sendiri. Kecuali innahu mustaghil, bahawa sungguhnya hamba menyibukkan diri dengan tasfiyah batin, membersihkan batinnya, liyasta'idda lil usul, supaya batin ia siap untuk menuju kepada usul. Apa itu usul? Tahapan pencapaian mistis dengan Tuhan. Tahapan pencapaian seorang hamba, pencapaian mistis maksudnya bukan pencapaian secara fisik. Pencapaian kepada Tuhan itulah usul. Orangnya disebut wasil. Walladhi yufsid ala salik sulukahu, walladhi yafsud, yufsid je, ifsad yufsid, perkara yang dapat merusak jalan spiritual seorang salik ada dua. Yang pertama, ittiba'ur rukhas bita'wilat, mengikuti keringanan-keringanan dalam agama dengan berbagai macam alasan, takwilat. Yang kedua, iktida bi ahlil ghalti, bermakmum atau mengikuti dengan orang-orang yang kerap berlaku salah, min muttabi'i syahwat, daripada orang-orang yang mengikuti syahwat. Ini dua perkara, faktor yang merusak jalan spiritual si rosalik. Kadang-kadang tengah dalam perjalanan rohani gaknyan, mungkin gaknyan kerap sampai, tapi bisa dirusak oleh dua faktor, iaitu ittiba' rukhas. Maka dalam salah satu adab yang diajarkan oleh para sufi, termasuk dalam tarikah Naqsyabandi, kita dilarang sering-sering mengerjakan ruksah. Misalnya kita dalam perjalanan, ini kalau yang namanya salik, kita jangan senang ambil ruksah salat 2 rakaat, jangan senang ambil ruksah jamak kasar, karena ruksah itu adalah ibadat-ibadat yang sudah diberi dispensasi dan diskonnya. Yang namanya orang ingin mengabdi diri kepada Allah, pasti dia tidak senang, tidak suka diskon. Dia senang berlama-lama. Ta'abbud, menghambakan diri kepada Allah itu dia senang berlama-lama. Ada hadis, satu riwayat yang mengatakan innallaha yuhibbu ayyutaru kasuh, Allah cinta kita mengerjakan ruksahnya. Ini oleh para ulama disebutkan bahawa tingkatan disunatkan, dianjurkan mengerjakan amal ruksah itu bagi orang yang kurang senang kepada ruksah. Ada sebagian orang tidak senang kepada ruksah-ruksah agama. Ini pada orang itu harus dipaksakan untuk dia mengerjakan ruksah, dianjurkan. Tapi dalam tahapan pembersihan hati demi untuk menghambakan diri kepada Allah sebagai hamba yang sebenar-benarnya, kita tidak dianjurkan untuk senang mengerjakan perkara-perkara ruksah. Dia mengikuti ruksah dengan berbagai macam takwil alasan. Ini adalah faktor yang dapat merusak jalan spiritual seorang salik atau seorang hamba.
Yang kedua, mengikuti atau bermakmum kepada orang yang kerap melakukan kesalahan. Misalnya kita dapat guru atau mursyid yang kadang-kadang masih mengikuti hawa nafsu. Ini juga bisa memperlambat, malah menghentikan perjalanan kita menuju kepada Allah, perjalanan spiritual. Wa man dayya'a hukuma waqtif huwa jahilun. Orang yang menyia-nyiakan hukum waktunya, maka dia orang jahil. Dan orang yang gegabah padanya waktu, maka dia orang lalai. Dan orang yang membiarkan waktu, maka dianya orang yang ajiz, lemah. Dalam tasawuf begitu pentingnya waktu. Waktu itu bukan hanya sebagai penanda sebuah masa, tapi dalam pandangan tasawuf, waktu adalah apa yang anda jalani saat ini, itulah waktu. Orang yang menyia-nyiakan waktu dianggap orang jahil. Maksud menyia-nyiakan hukum waktu, kita memaksa diri untuk mencapai sesuatu keinginan dan sesuatu maqam tanpa membiarkan seperti yang telah Allah aturkan, tapi ingin supaya cepat-cepat sampai. Misalnya orang beribadat baru sebulan 2 bulan suluk, inginnya mencapai makam tertentu, derajat tertentu, tidak mengikuti sebagaimana air mengalir. Ini disebut orang yang menyia-nyiakan ketetapan waktu. Ini dianggap kita jahil, atau kalau kita gegabah dianggap orang ghafil, lalai. Dan orang yang mengabaikan waktu, hukum waktu juga dianggap ajiz. Maka waktu yang terbaik itu sebagaimana kata Ibnu Athaillah dalam kitab Hikam, khairu awqatika waqtun tashhadu fihi wujudu faqatika. Sebaik-baik waktumu lah saat-saat di mana engkau menyadari kelemahanmu, menyadari kebutuhanmu kepada Allah. Wa turaddu fihi ila wujudi zillatika. Dan kamu dikembalikan pada waktu itu kepada menganggap atau kepada merasakan kerendahan dirimu di hadapan Allah. Waktu saat tanya paling butuh ke Allah dan merasa rendah di hadapan Allah, itulah waktu terbaik. Ini barangkali waktu terbaik ya yang cocok dengan hawa nafsu. Waktu terbaik ya kenangan-kenangan indah masa lalu, yang waktu terbaik. Tapi dalam pandangan ulama sufi, waktu terbaiklah waktu di mana tengah merasa butuh yang luar biasa kepada Allah, hanya tergantung buat manusia membacut, dan juga terasakan kehinaan diri tanya di hadapan Allah, itulah waktu terbaik. Maka para Imam Syafi'i sendiri, beliau pernah berkata, aku mengenal para sufi ma istafattu minhum ila syai'ani. Aku mengenal para sufi yang aku tidak mengambil faedah dari mereka kecuali dua perkara. Dua perkara saja yang beliau ambil faedah daripada sufi. Pertama, al-waktu kasef ilam taqta'hu qata'aka. Waktu itu ibarat pedang. Jika kamu tidak bisa memanagenya, mengaturnya, dia akan memutuskan kamu. Yang kedua, an-nafsu illam tushghiluha bil khair syagalatka bisyar. Nafsu itu jika tidak engkau isi, engkau sibukkan dengan kebaikan, dengan ketaatan, dengan anak TK pun disebut murid. Murid dalam sesungguhnya adalah Allah. Artinya seorang murid dalam pandangan tasawuf itu dia tidak punya lagi kehendak diri, dia menyerah dan pasrah kepada kehendak Allah. Oh Allah kehendak kepada dia yang tidak menyenangkan dia, dia terima dengan lapang dada. Oh Allah kehendak dia sesuatu yang menyenangkan dia, dia syukur atas nikmat Allah. Itulah hakikat murid sebenarnya. Murid itu kan orang yang memiliki iradah. Iradah yang sebenarnya adalah milik Allah, bukan milik kita. Jadi baru dikatakan murid dalam tasawuf, paling tidak itu orang yang sudah punya makam, punya kedudukan, dia bisa menghilangkan segala kemauan dia bergantung kepada kemauan Allah. Ya akan murid. Yang bertanya yang mentang lagi draw tu, atau hana truk, hana mentingat pi Allah menan yang gehut ke tanya,
Yang kalau ke murid, memurid kalau kira. Bila anggu kira hamba yang sesungguhnya, memurid nak kira alam. Dia mentang jauh-jauh tat, mentang level dah yang. Wa yakunu naharuhu. Nya ciri-ciri murid. Jadi beda lah ulang dia kata kan lagi murid dalam Filipin. Filipin murid-murid nak tikap murid sit. Murid lah istilah dah tahu no. Ciri-ciri murid dalam dah tahu adalah siangnya berpuasa. Lidahnya tidak berbicara. Karena banyak berbicara dan banyak ngomong, banyak makan dan banyak ngomong dan banyak tidur dapat membuat hati keras. Jadi mio tanya mendang hati, anak ke murid lam. Jadi mio le pegahaba, le cang panah, le baju makanan, alian le tengut dan diputut. Nyan berarti dapat membuat hati tanya keras membatu. Mangki bantara tungku baik le tengut. Berah lebih umah kunci baik le tengut tawasud pada makan dan minum. Jadi makan dan minum ni harus bersikap tawasud, baik berlebihan. Kadang dibaca alam nasyrah ahli setiap sembahyang. Halian tamah ayat kursi. Halian baca tasbih juga dalam leplu lega. Dan istighfar juga dalam ilmu taurah. Nya resep supaya mangat kurung tengut. Kalau kurung tengut sip ngan bacut tak Sebab minta fikir ke saya jangan sip, benar sip tak Belum dia tanya raja tengut jangan sip kan. Jadi leh perkara yang dapat membuat hati kita nyo keras iaitu le pajuh makanan, le pegahaba dan le tengut. Nyan ciri pertama murid benar. Puasa wa teuro, alian lidah selalu menjaga atau menjaga daripada membicarakan sesuatu yang dilarang dalam agama. Kemudian ciri yang lain lam zahruhu raki'an. Rung zahruhu bahasa Indonesia punggung. Punggungnya selalu melakukan rukuk. Punggung saja lain lam tu. Zahruhu raki'an, punggungnya selalu berrukuk kepada Allah, atau istilah bahasa lain selalu melaksanakan ibadat salat. Wajubhatuhu sajidah, dahinya melakukan sujud kepada Allah. Wa ainuhu damirah, wa ainuhu dami'ah, wa ghassah, dan matanya selalu berlinang dan terpejam. Ketika dia berdoa, air mata berlinang. Ketika ada rasa khauf kepada Allah, air matanya berlinang. Ketika dia berinteraksi dengan manusia, matanya selalu dijaga, dipejam, tidak memandang sesuatu yang diharamkan Allah. Karena membiarkan anggota tubuh dalam maksiat itu salah satu penyebab membutakan mata hati. Kata Imam Syazili itu ada 3 yang bisa membutakan mata hati kita. Pertama, irsal jawarih fi ma'asillah, mengumbar anggota tubuh untuk bermaksiat kepada Allah. Yang kedua, at-tama' fi khalqillah, berharap sangat kepada bantuan manusia. Yang ketiga adalah at-tasannu' bi ta'atillah, sikap berpura-pura action film dalam melakukan ketaatan kepada Allah. Tidak ada ketulusan, ingin mencari pencitraan. Ini semua hal-hal tersebut dapat membuat hati kita jadi buta, membatu. Maka hindari perkara-perkara tersebut supaya kita dalam melakukan suluk atau perjalanan hati menuju dalam rangka mendekatkan diri pada Allah tidak sampai gagal atau rusak perjalanan spiritual kita. Kemudian ciri murid yang lain lagi iaitu waqalbu hazinan walisanuhu zakiran. Hatinya selalu merasa gundah. Hatinya selalu merasa sedih, ingin segera bertemu kekasihnya Allah, ingin segera bertemu kekasihnya Nabi Muhammad. Hati merasa sedih, lidahnya selalu berzikir, lidahnya basah dengan zikir-zikir kepada Allah. Inilah ciri-ciri murid yang sebenarnya. Adapun murid istilah bahasa kita itu murid majazi mungkin, bukan murid hakiki. Orang yang sudah punya iradah, kemauan untuk kebaikan dinamakan murid. Tapi kalau murid dalam pandangan sufi ini
beda levelnya, beda lebih tinggi karakter murid dalam istilah sufi ini. Wabil jumlah, ungkapan yang sederhana tentang masalah suluk adalah qad syaghala kullu adwin fihi wa ma'nan fihi biwadhifati nadabahullah wa rasuluh ilaiha. Sungguh menyibukkan oleh seorang salik atau seorang hamba kulla adwin, syaghala kulla adwin, menyibukkan oleh seorang hamba akan seluruh anggota tubuhnya fihi pada menyucikan akhlak dan makna padanya dengan satu wazifah, satu tugas yang telah diberikan Allah dan Rasulnya ilaiha, kepadanya tugas tersebut, dan meninggalkan apa yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Jadi bahasa sederhana, maksud daripada suluk ini adalah seluruh anggota tubuh badan kita, mulai dari mata, kepala, mata, hidung, mulut, telinga, tangan, perut, kemaluan dan juga kaki, kita pergunakan untuk menjaga tugas yang telah diberikan Allah kepada kita dan meninggalkan apa yang telah dibenci Allah dan Rasulnya. Walil wara' mu'anikan, dan memegang erat bagi sikap wara'. Dan bagi wara' itu mu'anikan. Mu'anikan ni mu'anakah, cipika-cipiki, berpegang erat maksudnya. Bagi wara' itu berpegang erat, dan bagi hasratnya itu meninggalkan secara mutlak wara'ian, dan melihat seluruh apa yang telah Allah taufikkan kepadanya daripada karunia, dan dia berusaha sungguh-sungguh ayyakuna dzalika, bahwa adalah demikian seluruh usahanya itu ihtisaban, sebagai bentuk dalam mencari ridha Allah, bukan untuk mendapat pahala, dan bukan sebagai sebuah ibadat, dan juga bukan sebagai adat. Jadi apa yang kita lakukan sehari-hari agar kita termasuk dalam orang yang suluk melakukan perjalanan spiritual, usahakan ketika kita bersungguh-sungguh dalam beramal, tujuan hanya satu, ihtisaban, mencari ridha Allah, bukan lagi untuk dapat pahala, bukan lagi kita mengerjakan itu sebagai ibadat rutinitas kita, apalagi sebagai adat, sudah terbiasa. Tapi jadikan amal yang kita lakukan itu tak lain tak bukan adalah untuk ihtisaban, mencari ridha Allah. Li'annahu man lahadzal ma'mullah, pekerjaan siapa yang melihat ma'mullahnya adalah sosok yang kita beramal, sosok yang menjadi tujuan kita beramal, itu ma'mullah, orang yang diberamalkan untuknya, maksudnya Allah ni. Orang yang melihat Allah ketika dia beramal, istaghala bihi, dia akan sibuk dengan Allah jauh daripada memandang amal. Maka orang-orang arif, orang arif billah yang katruk tingkat-tingkat tinggi ya, hanali pernah orang yang memandang amal diri, karena orang yang akan memandang Allah. Itu yang mandang bila-bila amal tu, mandang bangga, nak tahajud buklam, nak zuhar, nak bunga, na rawatib, na witir, na nyo najih, mentang dia memandang amal. Saking katanya mentang memandang amal, sehingga kadang-kadang roda banding amal dia anggap. Karena mentang memandang amal. Tak urung-urung kadang-kadang yang amalan ngaknyan mungkin sembahyang bagah-bagah, hana lagi tanya trip-trip, kata buka beh. Pu yan. Amdin tay trimang beh. Sang metanya kapasi trimang. Ya kan mentang memandang amal, dia punya orang yang hanali memandang amal, sibuk dengan ingin mencapai ridha Allah, kali ya pandang amal. Dan nafsu orang tersebut telah meninggalkan bagi syahwat. Maka ketika itu, kesimpulan di sihatul iradah, baru gekun bak sira murid na kemauan, baru betul kemauan murid tersebut meninggalkan upaya dari pribadi dan menerima aliran takdir, sukun ila majaril aqdar, merasa tenang kepada tempat berlaku takdir. Yang berukun sah iradah, barugukun sah iradah orang yang hanale ikhtiar upaya dari dro, terimang pasrah kiban aliran takdir.
Nya kana nyan baganyan baru ganyan murid bebut. Ma adapun tanya nya galam getamang la murid pi. Tanya mula murid oleh tamang. Minda pegah suluk ilallahnya salah satu daya hati muda daftar kalau. Kalau mendaftar baru pegah-pegah di kampung kah pak juk daya anda. Dia kalau mengejuk pi, kalau menjuk ke murid bebut. Hek memang tujuk ke murid malah nak pernah membaca dalam tabau kita dah tahu. Murid nyelam pandangan dah tahunya orang yang kaji cok makanan ilikut. Ilikut je cok makanan, orang yang ngejak tabau langkah truk. Dia truk bak kurung nak payah dia dutu, truk balau je kejak tei. Hang yang murid tipu yang iradahnya kagak gantung ba Allah hanya long nehun jak sabang. Tak ada kana hari sabang aja. Dia dah dah press singoh le dan tajak le dah belum dikek kapal le trip tahan. Jadi yang urang berusaha iradah ditinggal ikhtiar bakro dan bermerasa sukun sakinah, merasa tenang, merasa nyaman dengan apa yang aliran takdir Allah. Bagaimana nak urang kun dalam sebuah syair, uridu wisalah wa yuridu hujri fatruk fa atruku ma urid lima yurid. Aku mau menyambung dengannya, dia mau aku pergi. Maka aku tinggal apa yang aku mau demi apa yang dia mau. Yang maksudkan kan hanam yang ku unda sau nah haba kah? Itanya menyota paksa lagi kehendak roh dalam nentetru. Tapi dah biarkan kiban yang lagi kehendak Allah. Wafni anil khalqi bihukumillah, dan lenyapkan olehmu daripada makhluk dengan keputusan Allah. Jadi tanya baik tak ingat kiban yang keputusan yang berkaitan dengan makhluk, tapi tak terima kiban yang keputusan Allah. Dan lenyapkan dirimu daripada hawa keinginan hasratmu dengan perintah Allah. Baik tak berturut lagi yang tanya, tapi tak utamakan kiban yang Allah perintah. Dan lenyapkan daripada kemauanmu dengan perbuatan Allah. Pu yang terjadi hanya sesuai lagi kehendak tanya, yang baik tak ingat menan, tapi tak ingat nyan yang but Allah. Jadi baiklah tak ingat kiban kemauan tanya, tapi tak jalani kiban yang kagak atur dan pubut li Allah ke tanya. Maka ketika itu tak lenyapkan atanyan mendum, tak seluh layaklah bahawa adalah kamu itu menjadi wadah bagi ilmu Allah. Yang baru ilmu dia hendak payah dah buat le. Ilmu laduni, ilmu ilham, ilmu mauhibah. Tanya je ke sebuah wadah gebi ilmu le Allah gepeduh. Bina hal-hal yang gaib-gaib dan dumpu ilmu-ilmu yang hana mungkin dimurno legok pun tanya akan gebuka le Allah dih. Karena siap batin. Tanya hana siap batin lam. Maka tanda kamu fana daripada makhluk. Kiban maksud fana lenyap daripada makhluk. Tanda ji terputus hubungan kamu dari mereka itu dan terputus kamu daripada taraddud kepada mereka itu. Taraddudnya yang baca ulaili. Yang bi'u nahun bi'u na hajat tiaat ulaili bak manusia yang tanda-tandanya kalau fana dengan makhluk. Bi'u na masalah lapur kena lapur gede laki bantu kena laki bantu gede yang berarti golong fana daripada makhluk. Kan hanja tapi golong fana benti pegah roh fana pu fana dia apa ya jak manusia jak kena jak gede jak pejabatnya jak pejabat je. Jadi tanda tanya kafana daripada makhluk, terputus hubungan dengan makhluk dan hanali taraddud, hanali berhubungan, dan iyas amma fi aidihim putus asa daripada apa yang ada pada tangan mereka. Hanali berharap yang mentang mehut pu yang na bak gop kai gantong motor tapi mentang mehut mehut belagainya golong fana daripada makhluk. Wa alama fanaika angka, tanda lenyap kamu daripada dirimu dan daripada hawa kamu, iaitu meninggalkan usaha dan tergantung dengan sebab dalam rangka mendatangkan manfaat atau menolak mudarat. Tena hal-hal yang ingin tercapai batanya tak preh bahtru Allah ju. Jadi hanale tak usaha mati-matian dan hanale ta'alluq dengan sebab. Nya betalah mafhum kan hanjit usahanya maqam, berbicara masalah maqam, kedudukan. Kita belum sampai kedudukan ke sana. Kita masih maqam iktisab. Semua harus diusaha, harus ikhtiar. Tapi bagi orang yang sudah menjadi murid sebagaimana penjelasan di atas tadi, mereka tidak lagi berusaha, hanya menunggu pasrah. Gitu ya, kalau untuk makam kunan, kalau makam tajrid, untuk makam iktisab, baik rencana ayat apa tajrid draw, cirit tintut.
Walakin hokai pelungan fala tataharrak fika bika, maka jangan kamu bergerak untukmu denganmu, tapi bergerak untukmu dengan Allah, malah bergerak untuk Allah dengan Allah, hanya menyekatuk makam yang ketinggian. Wala ta'tamin alaika laka, jangan kamu bersandar di atasmu bagi kamu, bersandar untuk kepentingan tanya, tak bersandar ba Allah, baik tak bersandar ba roh. Dan jangan kamu membela daripada kamu, dan jangan kamu membahayakan diri kamu. Lakin takillu dzalika, kamu serahkan demikian semua kepada Tuhan yang telah menguasaimu dari awal, supaya menguasaimu di akhir. Tanya te awal tak pulang bak po. Te mentang la rahim mak te. Mesapu dan dato kero di kibai yang gato lipo. Ate batu dah kacang kelak te kaci kah nak pulang li bak Allah. Nya ketikap sifat manusia kan. Nya pulang bak Allah dari phone sampai duduk-duduk tak pulang hi bak Allah. Ya maksud muzalino. Kamu serah diri kamu seluruhnya kepada Tuhan yang mengurus kamu di awal, supaya dia mengurus akannya urusan kamu di akhir. Sebagaimana adalah demikian, kamu telah diserahkan kepadanya Tuhan pada kondisi keadaan kamu masih dalam keadaan gaib dalam rahim, dan ketika keadaan kamu sedang menyusu dalam buaian ibu kamu. Tengah dalam menyusui radhi'an isim wazan fa'ilun bermakna maf'ul. Tengah dalam kondisi kesusui lemak tu. Yang kan Allah yang atur tanya mendum. Mak dia kata ngut, tanya nak tengut. Pakan ban itanya kata ngut ada medih. Susu mak yang merut lagi langkran mubuhuk ditanya kahana. Yang saya atur mendum. Kak sitel Allah kan. Patetro nak mik citutup keroi lubang yang itu bitli. Aci punya susu mak ni lagi model pada semin yang mati yang ni bantengut mai. Tapi yang ni gatul Allah dan pernah dah fikir ni teruk kenan. Ci fikir dia ke mangat baik sang Allah nak gatul sapu dalam kehidupan dia. Ci nak mik nak mati kadang ma ka bunuh ka tengut baik ibi susu anu. Tapi menansib berhenti keroi ianya ni tibitli. Ci bayang punya ianya lagi bak keran lang kulah dia. Habis buhu sana duman mentengok mai buhu je anak mati. Wa alama fanaika an iradatika, bermula tanda fana kamu daripada kehendakmu dengan perbuatan Allah. Tanda tanya hanali kalenyap hanali kehendak bakra tu, tapi ka sepenuh jih kiban yang ngepubul oleh Allah, tanda jih alla turid. Nya indikator jih bahawa kamu tidak lagi berkehendak akan satu maksud sekali-kali. Karena kamu tidak akan berkehendak berserta bersamaan dengan kehendak Allah selain kehendak Allah. Tetapi berlangsunglah perbuatannya Allah pada kamu, maka adalah kamu itu iradah Allah dan perbuatan Allah. Yang sulit untuk terjabarkan dalam kehidupan dia yang masih tergantung dengan sebab. Sebab punya orang hanali kalanya bagaknya iradah gaknya hanya yang nabud Allah, yang nak terpulih. Apa yang terjadi bagaknya orangnya yang kehendak Allah. Orangnya agaknya musibah berarti kehendak Allah. Orangnya agaknya sehatnya kehendak Allah. Agaknya orangnya makamnya kehendak Allah. Di pumantai yang terjadi yang kehendak Allah bagaknya. Sakinul jawarih dia dah pegah sakai jirat. Tapi menyuka betul itu kenan harus dibarengi li sakinul jawarih, tenang dan tentram anggota tubuh. Mutmainnul jinan masyruhus sadar, lapang dada, munawwar wajhu, wajah bercahaya, amirul batin hati-hatinya merasa imarah, terbangun atau merasa sejahtera, makmur. Tukallibukal kudrah, dikendali akan kamu oleh kudrah Allah. Kudrah Allah yang menjadi pengendali tanya. Tanya nah dalam puisi-puisi tu kan hana truk bebut. Ketika Allah menjadi pengendali tanya, kudrah Allah yang mengendalikan tanya, yang baru tanya berarti kafana daripada iradah roh tu, tergantung kepada perbuatan Allah. Dan dipanggil kamu oleh lisan azali. Yang panggil tanya adalah lidah apa yang kau berlaku di masa azali. Dan diajar akan kamu oleh Tuhan yang Maha memiliki, dan Tuhan memberi pakaian kepada kamu daripada cahaya-cahaya pakaian, dan menempatkan kamu pada kedudukan orang-orang yang telah terdahulu, kedudukan orang-orang saleh yang telah terdahulu, daripada orang-orang yang memiliki ilmu zahir dan ilmu batin. Ini ke hakikat daripada suluk. Jadi gampang tak ceritakan, gampang tak sampaikan,
tapi sangat sulit untuk mampu terjabarkan apa yang kala sampaikan oleh Imam Ghazali. Mampu sit faedah tiap buat nyata yang hanya mungkin sulit untuk tercapai, minimal agar kita sadar diri, tahu diri. Sadar dan tahu diri bahawa kitanya ibadat ke Allah belum seberapa. Mentang rendah tat pengabdian dan khidmat tanya kepada Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Barakallahu fikum ajma'in. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.